Al-hiwaru tsani. Naam. Qabla an nastami' ila as-saut, hayya nutarjim ila al-lughah al-Indonesia. Sebelum kita dengarkan audionya, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Bi'idznillah ta'ala nastati an najlisa ma'an huna wa insyaallah sanastamir darsana fi hadha ta'lim yani al-lugha al-arabiyyah. Wal an nahnu sanata'allam al-hiwar ats-tsani fi al-wahda ats-tsalitsah yani as-sakan. Sekarang kita akan belajar percakapan yang kedua di bab yang ketiga, yaitu bab as-sakan. Naam. Iftahu kutubakum safhah 58. Nah, baik. Di percakapan yang pertama kemarin, di percakapan yang pertama pekan lalu kita sudah belajar tentang tempat tinggal. Ya. Ada beberapa kosakata baru di situ. Fiilnya ada taskunu, aina taskunu, taskunu. Atau aina taskun, di mana kamu tinggal. Kamu laki-laki tinggal, anta taskunu. Kalau anti taskunina. Nah, jawabannya ana askunu atau naskunu atau yaskunu atau taskunu. Ana askunu. Naam, askunu fi hayyil matar. Hayyil matar kompleks, al-matar yakni bandara. Naam, al-matar, toknya panjang. Al-matar bandara. Tapi kalau toknya pendek, al-matar hujan. Naam, hujan. Kemudian ada kata-kata askunu fi hayyil jami'ah. Hayyil jami'ah, apa makna hayyil jami'ah? Kompleks, universitas, kampus. Naam, al-jami'ah, jimnya panjang, jami'ah. Nah, kemudian ada kata-kata bait, askunu fi bait. Apa makna bait? Rumah. Kemudian ada kata-kata askunu fi syaqqah. Apa makna syaqqah? Apartemen. Naam. Ya, kemudian ada ma raqmu. Ma raqmu kita artikan dalam bahasa Indonesia berapa nomor. Jadi berapa nomor itu bukan kam raqmu tetapi ma raqmu. Ma raqmu syaqqatik, berapa nomor apartemenmu. Ma raqmu baitik, berapa nomor rumahmu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke percakapan yang kedua. Al-hiwaru tsani. Nah, qabla an nastami' ila as-saut, hayya nutarjim ila al-lughah al-Indonesia. Sebelum kita dengarkan audionya, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Huna hiwarun baina al-musta'jir wal mu'ajjir. Di sini ada percakapan antara musta'jir dan mu'ajjir. Apa artinya musta'jir? Bukan, pembeli, bahasa Arabnya mushtari, dari kata-kata ishtara yashtari, pembeli mushtari, penjual ba'a yabi'u, ba'i', penjual itu ba'i'. Ya, kalau dia musta'jir dan mu'ajjir. Ya, apa makna musta'jir? Musta'jir artinya adalah orang yang penyewa, pengontrak. Ya, yang ngontrak, mustajir. Yang ya, ini kan tentang tempat tinggal. Iya. Jadi mustajir itu orang yang ingin mengontrak, orang yang ngontrak itu mustajir. Sedangkan muajir, itu yang punya kosan, yang punya kontrakan, itu muajir bahasa Arabnya. Kita terjemahkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata mustajir, uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu, saya ingin. Nah, saya mau, saya ingin. Pengen, uridu. Dari akar fiilnya adalah arada yuridu. Ana uridu. Syaqqatan, kemarin kita sudah belajar syaqqah. Mana syaqqah? Apartemen. Naam. Saya ingin apartemen. Min fadlik. Nah, ini nih. Min fadlik itu adalah kalimat sopan santun dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya boleh kita artikan bolehkah saya pengen apartemen, atau misi nih saya mau
apartemen nih gitu. Ya, jadi min fadlik itu adalah sebagai bentuk kata, bentuk kesopanan dalam bahasa Arab. Ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata excuse me, ya. Atau apa kata-kata please di belakangnya, contoh seperti ini, may I know your name please, kayak gitu. Ya. Enggak, kalau kita artikan min fadlik itu dari sisimu, dari keutamaanmu. Kalau dalam Al-Quran itu ada tuh, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia dari Tuhanku. Tapi kalau min fadlik dari karuniamu, dari sisimu. Ya. Cuman dalam percakapan min fadlik itu ya sebagai bentuk kata kesopanan. Ya. Kalau bahasa Sunda ini kayak punten lah, punten gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau bahasa Padang apa ya? Nyun sewu. Ah iya, itu Jawa itu nyun sewu. Ya apa ya? Ya permisi bisa, permisi. Ya. Bahasa Padang jariang. Kayaknya di Padang nggak ada ya kita bahasa yang sopan santun gitu ya. Kurang lengkap. Padang maaf. Iya, iya. Anak Asif ya, nanti ada nih anak Asif nanti ada. Iya, anak Asif ya. Jadi min fadlik itu adalah sebuah kalimat sebagai bentuk sopan santun dalam bahasa Arab. Iya. Nanti kalau seandainya ibu-ibu atau bapak pergi umroh, nah sing-sing gunakan kata-kata min fadlik nih. Nanti orang Arab akan sangat senang kepada kita. Wah ini sopan banget nih orang nih, gitu. Iya. Min fadlik. Nah, iya. Boleh di belakang, boleh di depan. Contoh kita bilang sama askar nih, ya askar, min fadlik, Said nih, tolong aku gitu, Said nih, ana urid an adkhulila hunak gitu ya. Saya pengen masuk ke situ. Min fadlik gitu. Oh dia langsung terenyuh banget tuh ketika kita bilang min fadlik. Dia merasa dihormati banget gitu. Iya. Ini orang sopan banget nih gitu. Apa? Bisa ya, bisa tolong, bisa permisi, bisa boleh. Ya. Sama tafadhol. Kalau tafadhol kan silahkan. Iya. Beda. Iya. Kalau terjemah secara harfiah, min fadlik itu dari karuniamu, dari sisimu. Oh, terjemahan semuanya. Saya ingin apartemen, bolehkah? Permisi, saya ingin apartemen, gitu aja deh. Yang lebih gampang ya. Iya. Tadi bahasa Jawanya apa? Nyuwun sewu gitu ya. Ya, nyuwun sewu atau punten gitu ya. Kalau Sundanya. Kalau Padang apa ya? Nggak ada ya. Misi bahasa Indonesia. Maaf ya. Ya. Jadi pokoknya gitu deh ya. Emang ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang susah dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, termasuk min fadlik ini. Ya, hanya orang Arab yang punya kata min fadlik itu. Ya. Atau mungkin bahwa apa dengan lau samahta atau ismahli itu sama. Lau samahta, ismahli, min fadlik itu sama itu. Ya. Taib. Kata si muajjir, kata muajjir, ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina artinya sama dengan lana, sama dengan indana. Artinya kami mempunyai, kami punya, kami memiliki. Kami mempunyai syaqqatun jamilah, apartemen yang bagus ya. Jamilah kalau untuk benda artinya bagus, jamilah. Tapi kalau untuk orang artinya apa? Cantik ya. Jadi kita mengartikan sesuai konteks kalimat. Ketika untuk benda jamilah artinya bagus, tapi kalau untuk orang artinya cantik ya. Ladaina kami mempunyai. Ya, kami mempunyai. Kam ghurfatan fi syaqqah. Nah, ini tadi yang nanya berapa nih? Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam berapa? Ghurfatan, ghurfah, kamar atau ruangan. Fi syaqqah, di apartemen. Naam. Berapa kamar di apartemen? Kata al-muajjir yang punya nih,
yang menyewakan. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Di apartemen ada 5 kamar. Di apartemen ada 5 kamar. Nah, ghuraf itu jamak dari ghurfah. Ghurfah mufradnya, ghuraf itu jamaknya. Fi ayyi daurin asyaqqah. Fi ayyi daurin asyaqqah. Tapi dibaca fi ayyi daurin asyaqqah. Ya, di lantai berapa apartemennya? Nah, fi ayyi daur itu di lantai berapa? Asyaqqah apartemennya. Daur artinya lantai. Ya, lantai. Tapi bukan lantai ini yang kita injak nih. Kalau lantai kita injak ini bilat namanya. Bilatun. Tapi ini lantai yang tingkat-tingkat itu. Itu daur namanya. Nah, kata al-mu'ajjir, asyaqqatu fid dauril khamis. Ya, apartemennya ada di lantai 5. Nah, al-khamis artinya yang kelima. Nah, ayyi itu apa? Ayyi itu kalau kita artikan secara harfiah, Pak Ji, ayyi itu artinya yang mana? Yang mana? Secara harfiah. Ayyi. Contoh kayak gini nih. Ayyi masjidin tusolli. Di masjid yang mana kamu sholat? Itu secara harfiah. Tapi kalau di sini fi ayyi daur artinya di lantai berapa? Iya. Kalau arti yang sebenarnya secara harfiahnya di lantai yang mana? Tapi kan lantai yang mana kan kita nggak familiar dalam bahasa Indonesia. Yang familiar adalah di lantai berapa. Uridu musyahadata syaqqah. Uridu musyahadata syaqqah. Uridu tadi apa artinya? Uridu saya ingin. Musyahadah dari kata-kata syahada yusyahidu, melihat, menyaksikan ya. Tapi di sini artinya melihat ya. Uridu musyahadat asyaqqah. Saya ingin melihat apartemennya. Kata al-mu'ajjir, tafaddal. Tafaddal, silahkan. Udkhul, masuklah. Hadza babu syaqqah. Ini pintu apartemennya. Na'am. Hadhihi syaqqatun jamilah. Ini apartemen yang bagus. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول، الوحدة الثالثة، السكن، الدرس 20. الحوار الثاني، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل، هذا هو باب الشقة. هذه شقة جميلة. Jadi teman-teman sekalian, setelah kita belajar percakapan pada hari ini, dipraktekkan di rumah. Karena bahasa itu harus dipraktekkan. Tidak bisa hanya diam-diam saja. Ketika kita mempelajari suatu bahasa, bahasa apapun itu, termasuk bahasa Arab, maka supaya kita cepat bisa, cepat kita pahami apa yang kita pelajari. Karena kalau kita tidak mau praktek, hanya diam saja, maka kita akan lama menguasai bahasa asing tersebut. Tapi kalau kita rajin praktek, berani praktek, kemudian apa yang sudah kita pelajari langsung kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah bahasa itu akan cepat kita kuasai. Semangat, ayo belajar bahasa Arab. Assalamualaikum.